Insya Allah kalau di perusahaan kami karyawan dulu Bapak. Oh, ada owner saya aja yang jawab ya. Ya, ownernya yang jawab ya. Oke, ownernya aja yang jawab nih. Meskipun secara visi cita-cita kita itu ya pengen karyawan terus semakin sejahtera gitu ya. Ya tolong direkam. Oh nggak pas, oh ya tadi pas ini ya. Nggak apa, brandnya aja yang penting, orangnya nggak usah. Tutupi kita. Ya. Sebelum ke apa yang harus lebih diprioritaskan, kita harus paham dulu nih apa visi dalam berusaha. Usaha kita nih visinya apa sih? Insya Allah udah paham visi ya. Yang mau kita tuju tuh apa sih? Gak mungkin dong kita punya usaha gak punya visi gitu ya. Kemudian kalau misalnya visinya tadi tuh value-nya lebih ke owner dulu Mbak. Visinya kira-kira apa? Profit setinggi-tingginya mungkin ya. Gak apa-apa, jawabannya masing-masing. Oke, ya. Nah, kemudian nih ya, di finansial itu kita kenal ada beberapa rumus ya. Attitude ditambah skill akan melahirkan value diri. Bisa jadi kita akan pakai ini sebagai value perusahaan juga. Kemudian aset dikurangi hutang itu adalah kekayaan. Oke. Kemudian value ditambah pengalaman akan menghasilkan penghasilan. Kalau value dari usaha kita udah tinggi, pengalaman ada, udah pasti income-nya lebih besar lagi, gitu ya. Kemudian pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan aset. Nah, kemudian mengatur keuangan sama dengan mengatur orang-orang di dalamnya. Ini insya Allah udah pernah saya bahas di awal ya, kalau pas di awal tuh ikut. Sebelum kita manage keuangan, kita harus bisa manage orang-orang di dalamnya dulu. Yang berkepentingan dulu, siapa aja sih yang harus kita atur? Kemudian pemilik kepentingan tuh siapa aja sih? Oke, pemilik kepentingan di usaha kita siapa aja kira-kira? Bapak siapa sih namanya Mas tadi? Mas Zulfan. Kalau menurut Mas Zulfan, yang berkepentingan dalam usaha Mas Zulfan tuh siapa aja Mas? Kepentingannya mungkin dari pemilik usahanya. Pemilik usaha. Ya. Ada lagi? Ada lagi mungkin dari pemasok, benar tadi pemasok juga. Kita mementingkan dari bagaimana mengatur keuangan untuk memasok barang. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Oh, itu aja. Oke, siap. Kita lanjut ya. Siapa sih yang punya kepentingan? Pemilik kepentingan, apalagi urusan keuangan dalam usaha kita. Ini bukan berarti owner nomor 1 ya, bukan gitu ya. Ini hanya angkanya aja. Owner, pemilik usahanya. Kemudian karyawan, ada kepentingan enggak dalam urusan keuangan kita? Ada ya. Kemudian customer kita, pemasok, mungkin ada lagi kreditur gitu ya. Bisa lagi tambah banyak lagi. Kemudian apa kepentingannya owner? Laba pasti ya Pak ya, profit ya, pasti ya. Kemudian kalau karyawan, apa kepentingan karyawan? Gaji, udah pasti ya. Selain gaji, jenjang karir, pengalaman, ya kan? Kemudian kalau customer, kepentingannya apa? Produk. Yang semurah-murahnya kalau bisa ya, dengan kualitas sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian kalau pemasok bahan, kelancaran pembayaran, kemudian gimana kita bisa order lebih banyak, begitu ya. Nah kemudian kalau misalnya owner nih kepengennya labanya besar, tapi karyawan kepengennya gajinya juga besar, berbenturan nggak? Benturan ya. Kalau misalnya yang paling pusing ini bagian finance kayaknya, owner kepengennya labanya gede, karyawannya kepengennya gajinya besar, kemudian customernya pengennya harganya murah, gimana tuh ngaturnya? Nah, gimana tuh ngaturnya? Gitu ya. Ini mungkin kalau dulu pernah didengar pelanggan adalah raja, gitu ya. Mungkin kelihatan banget di sini, gitu. Karena kita merajakan customer. Mau datangnya kita mau tutup juga harus dilayani, gitu ya. Karyawannya yang gerundel di belakang. Oke. Seberapa penting sih? Karena kalau kita misalnya bangun usaha ya, pelanggan udah pasti. Ini bukan berarti kalau tadi job business owner dulu lah kepentingannya gitu ya, value-nya harus ke business owner, bukan berarti yang lain tidak penting ya, pun sebaliknya gitu. Oke, sebelum kita, tunggu dulu Mbak Lucy. Oke, kita ke CD dulu. Oke, nah
kita akan mencoba memetakan sebenarnya usaha kita ini siapa sih yang lebih prioritas gitu ya. Karena akan menentukan strategi kita ke depan. Misalnya business owner, berarti kepengennya nanti di laporan laba rugi profitnya yang besar. Kalau karyawan, nanti kalau misalnya di bawah profit gak begitu besar, ya gak usah marah. Karena value kita adalah karyawan gitu ya. Nah, jadi kita akan nyoba memetakan, kalau dari sisi owner, apa sih yang Anda inginkan dari perusahaan Anda? Kemudian bagaimana Anda mendefinisikan arti sukses untuk perusahaan Anda? Gitu ya. Kemudian apa yang paling membuat Anda puas dari perusahaan Anda? Oke ya. Ini ada dari sisi owner, customer, karyawan, dan pemasok. Nanti kalau untuk pemasok ini nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya masih banyak yang beli lepas gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan tahu apa kepentingannya Mbak Aya. Kalau misalnya kita tahu apa sih yang diinginkan customer, kita akan lebih paham strateginya bagaimana, gitu ya. Strategi untuk customer tuh bagaimana sih? Yang diinginkan tuh apa sih? Diskon besar misalnya, setiap saat ada diskon, gitu ya. Jadi kita akan tahu. Kemudian kalau dari karyawan tuh apa sih yang dimau ketika mereka itu masuk ke perusahaan kita? Yang diinginkan tuh apa? Mimpi mereka ketika masuk ke perusahaan kita tuh apa sebenarnya? Gitu ya. Oke. Mungkin bisa dibagikan Mbak Lucy? Bawa bullpoint ya? Atau enggak bawa? Fokusnya nanti ke sini dulu aja ya. Jadi yang pemasok mungkin dikosongin dulu aja. Tapi mungkin yang di sini bisa mengisi dulu dari sisi owner. Ini seharusnya mungkin nanti kalau di tempat usahanya Bapak Ibu bisa pakai untuk langsung tanya ya ke karyawannya atau ke customernya gitu. Yang sekarang Bapak Ibu isi mungkin menurut Bapak Ibu seperti apa gitu. Ini ya dari sisi customer, kebutuhan utama apa yang bisa Anda penuhi untuk customer Anda, gitu ya. Kemudian di sisi kanannya lagi, lebih ke value ya, kenapa customer Anda harus memilih Anda daripada kompetitor. Nah kemudian apa sih yang membuat mereka merekomendasikan Anda ke teman-temannya. Sebenarnya saya adopsi dari ini ya, dari ilmu keuangan. Jadi sebenarnya kemarin itu sempat saya ke Bandung untuk belajar dengan ilmu keuangan. Jadi saya satu meja dengan business owner. Jadi kebetulan bisnisnya itu ikan hias kalau nggak salah. Beliau tuh udah jalan 3 atau 4 tahunan, tapi tidak pernah melihat laporan keuangannya sama sekali. Jadi mungkin saking percayanya. Jadi karyawannya itu kebanyakan adalah kenalan kayak temennya, saudaranya begitu. Jadi pernah lihat laporan keuangannya. Nah akhirnya akhir tahun kemarin itu baru lihat dan ternyata banyak kebobolan di situ. Karena memang nggak pernah cek ternyata kebobolan. Akhirnya dia pikir usahanya tetap jalan, ya udah berarti masih aman. Ternyata tetap jalan menggerus modal gitu karena nggak pernah baca laporan keuangan. Ternyata banyak kebocoran di situ yang baru ketahuan saat dilihat laporan keuangannya. Gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu di sini yang business owner jangan lupa cek-cek laporan keuangannya, jangan sampai ada bocor ya. Jadi dari situ sebenarnya kita udah bisa memetakan nih. Kalau misalnya kita customer dulu itu berarti produk kita dibaikin, layanan kita dibaikin supaya customer juga betah sama kita. Gitu ya. Ketika kita owner dulu, oh berarti profitku harus gede nih misalnya. Pengennya apa? Oh laba yang besar. Oke, berarti penjualannya juga harus ditingkatin gitu ya. Supaya profitnya juga besar. Kemudian kalau karyawan, nah itu tadi yang saya sebut ya, kalau misalnya kita mendahulukan karyawan, lagi-lagi bangun budayanya. Jadi kalau misalnya kita mau karyawan tuh lebih betah, lebih loyal, bukan cuma perkara gajinya, tapi bangun budayanya. Budaya usahanya, kayak tadi nih tempatnya Pak Arif Bidonat, setiap pekan ada ngaji bareng ya Mbak ya, begitu, mungkin dibikin seperti itu. Atau setiap bulan gathering Pak, oh enggak ya? Tutup terus nanti Pak kalau setiap bulan gathering. Mungkin setiap tahun sekali ada gathering gitu ya. Ya itu bikin loyal. Oke. Mungkin itu nanti buat bisa sanggup ke karyawannya ditanya apa. Bukan berarti diturutin semua ya kalau ngomong gaji. Tapi kita bangun budaya. Oke, terima kasih.
itu tadi materi saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau tanya dulu? Insya Allah kalau di perusahaan kami karyawan dulu Bapak. Oh, ada owner saya aja yang jawab ya. Ya, ownernya yang jawab ya. Oke, ownernya aja yang jawab nih. Bukan, Bapak, saya karyawannya. Ternyata owner saya ada. Karyawan. Ada dua versi, jadi kalau Mbak yang ditanya itu bilang karyawan gitu. Kalau bosnya ownernya gitu ya. Enggak buat karyawan. Alasannya Pak Jo, mungkin bisa Ya, buat di sini. ya untuk sharing pengalaman ya. Jadi memang sebelumnya nggak pernah tahu masalah kayak gini ya. Ternyata itu mempengaruhi banyak hal. Meskipun secara visi cita-cita kita itu ya pengen karyawan terus semakin sejahtera gitu ya. Ya tolong direkam. Oh nggak pas. Oh ya tadi pas ini ya. Nggak apa, brandnya aja yang penting. Orangnya nggak usah. Tutupi kita. Ya. Nah ternyata dengan ilmu ini semakin menguatkan bahwasanya karyawan itu yang jauh lebih penting karena itu aset yang bukan tidak bernilai tapi tak ternilai gitu ya. Bukan tidak bernilai tapi tak ternilai. Itu yang menjadi alasan kita dan tumbuh kembangnya perusahaan itu dari mana sih kalau nggak dari tim kita sendiri gitu sih. Justru customer itu bisa nanti di istilahnya pakai strateginya Mas Samsul nanti untuk mensiasatinya bagaimana customer juga merasakan peningkatan value-nya ya. Tapi di sisi karyawan itu otomatis biaya tadi kayaknya nggak boleh masuk di kebeban ya Mbak ya. Terus masuk kemana kalau? Udah Pak, tadi ada yang nyebut, Pak Arif bilang ini karyawan tuh aset, tapi Pak Arif laba rugi, karyawan tuh masuknya beban. Iya beban memang, beban, tapi Iya, tidak iya. membebani Pak Arif gitu Oke. ya. Karena sudah tanggung jawab gitu Pak Arif ya. Ya. Karena ya memang biaya itu paling gede biasanya di gaji kan. Dan itu harus semakin naik gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman kalau misalkan biaya ini harus semakin turun, itu nggak sesuai dengan kaidah ekonomi pada umumnya. Beda dengan HPP ya. Kalau HPP mungkin bisa semakin turun karena kita bisa hemat, kita nggak boncos di bahan produksi gitu. Tapi kalau biaya, gaji, terus listrik, apalagi yang lain-lain lah, biaya-biaya itu pasti naik gitu. Makanya ada juga kemungkinan harga produk kita ya pasti naik. Kalau nggak naik itu justru malah kayak nggak ngerti hitung-hitungannya gitu ya kita. Gitu. Tapi caranya gimana naiknya itu nggak langsung membebani atau dibuat ritmenya yang teratur. Itu nanti mungkin Mbak Aya yang bisa ngasih ininya, insight-nya. Kemarin apalagi dari Bandung ya, banyak ilmunya yang bisa terus diserap. Kayak 1 tahun penuh Mbak Aya ini kayak keuangan terus. Gitu, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Pak Jo. Begitu ya Mas Deris ya. Ternyata harusnya saya jawab dari segi karyawan ya Mas ya. Maunya apa gitu ya. Oke, kayak ginanya apa? Oke, jawabannya apapun. Mau Bapak Ibu di sini menjawab owner dulu, karyawan dulu atau pelanggan dulu. Intinya kita harus satu visi dulu gitu. Apalagi ketika kita punya tim, visi kita tuh harus kirimkan juga, terdeliver gitu ya ke karyawannya. Jangan sampai nanti gini, owner nih maunya mensejahterakan karyawan, tapi nggak bisa dirasakan gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Nah misalnya owner nih maunya owner dulu, laba dulu digedein gitu ya. Nggak terdeliver ke timnya, akhirnya mereka juga penjualannya kacau misalnya. Nggak masuk ke karyawan gitu ya. Seenggaknya harus sevisi dulu gitu. Jadi insya Allah apapun jawabannya tidak mengesampingkan kepentingan yang lain gitu ya. Owner nggak mengesampingkan kepentingan karyawannya juga, baik itu juga pelanggan gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup mungkin saya akhiri. Ini adalah sesi terakhir kita ngomongin keuangan ya. Insya Allah next Bapak Ibu sekalian akan diajak untuk kita ngobrolin bagaimana sih karyawan gitu ya. Bagaimana karyawan, bagaimana marketingnya mungkin gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke, gimana persiapannya Ramadan? Udah persiapan buat Ramadan ya? Oke, siap-siap kantong jebol juga ya? Oh enggak dong, enggak ya. Karena kan sudah kita manage, udah dipersiapkan nih sebelumnya. Ntar lagi tuh
Nih karyawan katong jebol, insya Allah enggak, karena udah kita planning sebelumnya. Semoga begitu ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.